Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus yang akan mengajari kami Tuhan Yesus dan melayani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekolah minggu kami Tuhan Yesus dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beribadah hari ini. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Ya, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dengan hati yang sukacita, dan kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk adik-adik sama-sama kita katakan amin. Ayo adik-adik kita mau muji Tuhan. Ya, bersama-sama kita memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Yuk kita muji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Seperti dirimu dengan aku. Ayo adik-adik kita lanjut memuji Tuhan. Masih semangat ya yang di rumah. Yuk kita nyanyi sambil bergoyang. Buat gerakannya cuy ya. Ayo. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Sekali lagi cuy pam pam pam. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi cuy pam pam pam. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Ayo kita lanjut ya lagunya. Masih kuat kan semuanya? Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, nama
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu ini, Kasih Pasti Lemah Lembut ya adik-adik. Ayo Kakak Esther. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hati, pikiran kami Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami mengerti dan kami dapat memahami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya ambil Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalau sudah ada ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu ya. Yang terambil di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama ya. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan, hari ini kita berbicara tentang
kelemah lembutan. Nah, kita akan membahas tentang kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu adalah salah satu dari buah-buah roh. Nah, siapa yang masih ingat lagu buah-buah roh? Kita kan sering nyanyi ya kan? Nah, yuk kita nyanyikan sama-sama di rumah, adik-adik. Yuk supaya papa mamanya dengar. Yuk, 1, 2, 3, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Enak kan lagunya? Itu. Jadi tema kita hari ini adalah tentang kelemah lembutan. Apa arti kelemah lembutan, Kak? Mungkin adik-adik berkata, apa kelemah lembutan? Apakah lemah lembut itu seperti yang dia lemah gemulai, jalannya juga pelan-pelan, ngomongnya juga pelan? Bukan itu arti kelemah lembutan. Arti kelemah lembutan itu kakak catat di sini, orang yang memiliki kekuatan atau orang yang memiliki kelebihan tapi dia enggak sombong. Dia enggak tinggi hati. Contohnya misalkan seperti ini. Dia mungkin lebih pintar dari kawannya. Mungkin dia lebih cantik dari temannya. Coba siapa di sini yang merasa lebih cantik? Jangan sombong. Nah, mungkin setiap minggu dia punya baju baru dibelikan mama papanya. Tapi dia enggak sombong. Nah, ada sesuatu hal yang beda dari kawannya, dari orang lain dengan dia. Tapi dia enggak sombong, dia enggak meremehkan orang lain, dia enggak menjelekkan. Aku enggak mau kawan lah. Kamu kan itu aja bajumu tiap minggu. Kamu kan jelek. Enggak kayak gitu orang yang lemah lembut. Dia sopan, baik hati. Nah, enggak gampang merajuk. Kalau sedikit dinasihati, enggak merajuk, dia itu namanya. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu tokoh di Alkitab di mana dia adalah seorang yang sangat lemah lembut. Dia hatinya sangat lembut. Bukan berarti bahwa dia ngomongnya lemah gemulai ya. Lemah lembut tadi udah tahu ya adik-adik artinya ya. Nah, kita akan lihat satu contoh Alkitab yaitu namanya Musa. Musa ini adalah orang yang sangat lembut. Ada ayatnya, kita lihat nanti. Nah, di Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, ini ceritanya tentang Musa. Ini ceritanya di mana Musa itu adalah orang yang dikatakan di firman Tuhan ayat yang 3 dikatakan dia adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan tidak ada yang menandingi dia di atas muka bumi ini. Berarti Musa ini luar biasa. Gak ada yang sama seperti dia. Nah, kakak cerita siapa sih sebenarnya Musa ini? Kenapa dia dibilang lemah lembut? Musa ini dilahirkan dari seorang ibu Israel. Dia suku bangsa Israel. Nah, dia dilahirkan dari suku bangsa Israel. Tapi ada tapinya. Walaupun dia dilahirkan oleh bangsa Israel, tapi yang membesarkan dia adalah seorang putri raja. Siapa yang tahu putri raja siapa? Ayo, itu ada gambarnya. Kakak kemana ini? Nah, seorang putri raja, yaitu putri raja Firaun. Enak gak menjadi anak seorang putri? Enak banget lagi. Punya segala-galanya. Tuh lihat di gambarnya. Dia diangkat menjadi seorang anak putri raja. Dan dia disebut waktu itu pangeran. Coba kalau kita lihat di TV-TV, anak presiden atau anak pangeran. Kalau di film-film kartun atau di film-film apalah yang adik-adik sering lihat, kalau dia menjadi seorang pangeran atau putri raja, dia kaya, punya segala-galanya. Nah,
Dia seorang pangeran. Nah, tapi dia punya saudara, kakaknya. Ada namanya kakaknya perempuan Miriam. Dan ada juga kakaknya, abangnya Harun. Nah, dia adalah orang yang sangat terkenal, punya kuasa. Tapi adik-adik, di situ dikatakan Musa itu sangat lembut hatinya, nggak sombong dia. Dia nggak bilang begini, aku kan pangeran, aku bisa melakukan apa aja. Ada kok mamaku yang bisa membela aku, mau ku buat jahat kek, mau ku buat baik, aku kan pangeran. Nggak begitu Musa. Dia seorang yang sangat lemah lembut. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi waktu itu dia memiliki pendidikan yang luar biasa. Dia dididik di negeri di bangsa Mesir, di dalam kerajaan Mesir. Dia diajari memanah, dia diajari naik kuda. Pokoknya semua pendidikan yang ada di bangsa Mesir dia tahu. Nah, ini kakak mau cerita. Pada satu hari kakaknya si Harun, si Musa ini, Miriam dan Harun mengata-ngatai dia, menjelekkan dia. Karena sebelum Musa diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, dia menikah dengan seorang perempuan. Namanya siapa? Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Siapa yang tahu nama istri Musa? Ada yang tahu nggak ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Atau ada yang tahu? Kakak-kakak sekolah minggu pernah cerita nggak siapa nama istri Musa? Nama istri Musa itu namanya Zipora, anak seorang Imam Yitro, yaitu orang Kusi, atau dibilang juga seorang Midian. Nah, mereka mengata-ngata gini, dia pun mengambil istri di luar bangsa Israel, orang Midian, orang Kusi. Kenapa mereka mengata-ngatai Musa? Kenapa coba? Karena mereka iri. Boleh nggak iri hati? Nggak boleh. Mereka iri kepada siapa? Adik mereka. Mereka iri. Kenapa mereka iri? Kenapa mereka iri coba? Karena Musa itu dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Banyak kalau bangsa Israel itu ribuan. Diangkat Tuhan, dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin. Iri Musa, si Harun sama si Miriam. Aku pun hamba Tuhan kok. Aku pun suka berdoa kok. Aku pun punya talenta kok. Aku pun pintar kok. Masa dia aja yang bisa? Aku pun bisa lah. Miriam sama Harun mengatakan begitu. Kok dia aja? Aku kan bisa juga. Aku kan bisa juga dipakai Tuhan. Aku kan punya juga kepintaran. Nah, mungkin adik-adik sering mengatakan, dia aja disuruh hafal ayat sama ibu ini. Dia aja yang disuruh nyanyi. Kok aku nggak pernah dipilih? Atau di sekolah, dia aja juara 1. Jelek pun nilainya, nggak pintarnya dia aja, pilih kasihnya ibu guru, atau pilih kasih kakak-kakak sekolah minggu. Atau mama ini lebih sayangnya sama si ini daripada si aku. Si kakak dibela-bela, si adik diberi baju baru, aku nggak pernah. Mulai iri hati, atau gak usah kok berkawan sama dia, jeleknya dia. Mulai iri hati. Gak boleh iri hati. Miriam sama Harun ini iri sama Musa. Dia kan adik kami. Kenapa dia jadi pemimpin? Kenapa enggak aku? Kenapa enggak kita? Iri dia adik-adik. Tuhan gak suka sama orang yang iri hati. Nah, Tuhan marah sama orang yang iri hati. Ayat kalau nanti adik-adik baca di rumah, baca ya di rumah ya. Nanti kalau kita ketemu udah nggak sekolah online, kakak tanya, apa isinya bilangan 12 ayatnya 1 sampai 16? Apa? Di mana ayatnya Tuhan nggak suka sama orang iri hati? Nanti kakak tanya. Nah,
Tuhan gak suka sama orang iri hati. Tuhan marah. Marah Tuhan sama Miriam sama Harun. Kenapa dia iri hati kepada hambanya Musa? Musa itu seorang yang sangat lemah lembut. Kenapa? Ada lagi di ayat-ayat di cerita yang lain mengatakan bahwa Musa ini seorang penggembala domba. Coba bayangkan dia kan anak ratu putri Firaun, seorang pangeran. Kalau pangeran itu tempatnya di kerajaan, duduk di kursi yang mewah, tidur di tempat tidur yang mewah. Musa penggembala domba. Berarti Musa ini sangat baik. Dia nggak bersungut-sungut mengerjakan apa. Mau dia jadi penggembala domba, mau jadi apa, dia nggak bersungut-sungut. Dia lakukan dengan senang hati. Makanya adik-adik juga begitu. Apapun yang dipercayakan atau disuruh sama baik di sekolah oleh gurunya, apalagi di rumah disuruh mamanya, lakukan, jangan sungut-sungut. Lakukan dengan senang hati. Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan mengangkat kita. Kalau kita mau menjadi orang yang besar, kalau kita mau menjadi seorang yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan secara luar biasa, kita mau menjadi orang yang sukses, kita harus rendah hati, lemah lembut, jangan sungut-sungut kalau dipercayakan sesuatu. Nah, mungkin dipercayakan mamanya, ayo ada yang cuci piring, atau ada yang jaga adik. Aku aja terus disuruh, aku aja. Si adean enggak, aku aja, jangan. Atau disuruh menghafalkan ayat sama ibu guru, aku aja disuruh menghafal ayat. Kawan yang lain, nah, gak boleh. Harus lakukan dengan senang hati. Nah, jadi waktu itu ketika Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat lembut hatinya. Marah Tuhan. Tuhan marah kepada Harun dan Miriam. Dan ketika Tuhan marah kepada Harun dan Miriam, Miriam kena kusta. Coba kita lihat. Miriam putih semua badannya, lihat itu. Putih semua badannya. Kalau kena penyakit kusta, waktu dulu di Alkitab mengatakan badannya itu semua putih. Kulitnya semua putih. Nah, bau loh kalau kena kusta ini, bau. Dia dikucilkan, dia disuruh, dia nggak boleh dekat-dekat sama orang. Seandainya kalau misalkan ada orang yang kena borok, adik-adik mau nggak satu tempat makan dengan orang yang borok-borokan, atau kena kudis-kudisan mulai dari kepala sampai kaki dia kena kudis? Adik-adik mau nggak dekat-dekat sama dia? Enggak, pasti jijik. Begitu Miriam mulai dari kepala sampai kaki, nah kena kusta dia. Makanya dia dikucilkan selama 7 hari. Dikucilkan dia. Nah, setelah Harun mengatakan begini, Tuanku, janganlah kiranya menghukum dia. Nah, ketika Musa mengatakan begini, Tuhan ampunilah kakak-kakakku ini Tuhan. Tuhan nggak mau. Biarlah dia kena kusta selama 7 hari. Nah, adik-adik, kita mungkin sering kali melakukan kesalahan. Jangan lupa, ada Tuhan yang akan membalaskannya. Mungkin orang lain sering kali menyakiti hati kita. Musa ketika dia dikata-katai oleh kakak-kakaknya, ketika dia disakiti, ketika diceritakan yang tidak balas enggak dia? Enggak. Dia enggak mau balas. Dia enggak mau balas. Sakit hati enggak dia? Enggak, dia enggak mau sakit hati. Kenapa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan membalasnya. Makanya kalau orang yang menyakiti kita, kita enggak boleh balas. Biarkan aja. Kita mengatakan ada Tuhanku yang akan membalas. Kalau aku yang balas, sikit aja ku cubit laporkannya ke mamanya, kena marah aku. Tapi kalau Tuhanku yang balas, siapa yang berani melaporkannya? Gak ada. Nah, laporkan sama Tuhan kita. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku sakit hati tadi.
dibuat si anu itu Tuhan, aku diganggu, aku dihina, diejek. Katakan sama Tuhan ketika berdoa, Tuhan yang akan balas. Kita nggak boleh. Nah, kita harus memiliki sikap seperti Musa. Apa tadi sikap Musa? Dia seorang yang sangat lemah lembut. Dia nggak sombong walaupun dia seorang pangeran. Disuruh apa aja dia nggak bersungut-sungut. Dia lakukan dengan senang hati. Nah yang kedua, dia tidak membalas orang yang jahat kepada dia. Nah, gak balas dia. Biarkan Tuhan yang membalas. Nah, kalau kita yang balas terbatas, tapi kalau Tuhan enggak terbatas. Nah, bisa doakan aja orang yang menyakiti. Tuhan, buat dia berubah Tuhan. Buat dia bertobat supaya dia enggak ejek-ejek aku lagi. Doakan. Nah, dia tidak sakit hati. Jangan sakit hati. Misalkan ada orang yang tegur, si anu, oh si A atau si I. Kok baju kamu tadi satu masuk satu keluar sih? Bagus kan? Sakit hati. Aku minggu depan nggak mau lagi lah sekolah minggu. Ibu itu tadi bilang begitu. Nggak mau, nggak boleh. Kalau orang tegur kita karena kita salah, nggak boleh sakit hati. Enggak pun kita salah, kalau misalkan orang tegur, gak usah sakit hati, biarkan aja. Tuhan, aku sakit sekali hatiku, ampuni aku Tuhan. Buat aku gak sakit hati, mampukan aku gak sakit hati. Harus seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan memberkati kita. Kalau kita gak mengampuni, Tuhan gak berkati kita. Nah, di sini apa intinya? Kesimpulannya bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang lemah lembut sama seperti Musa. Mau nggak adik-adik memiliki hati yang lemah lembut seperti Musa? Mau dong, kakak aja mau kok. Mau kali pun, mau banget. Coba kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yakin nggak? Adik-adik semua udah percaya sama Tuhan. Yakin nggak? Bahwa Tuhan Yesus sudah ada di hati kita masing-masing. Yakin nggak? Percaya nggak? Kalau kita sudah percaya, nah itu pertama, kita harus percaya. Dan yang kedua, kita harus rajin berdoa. Harus rajin berdoa. Jangan nanti doa makan pun nggak tahu. Coba tanya sebelah samping kiri kanannya, makan doa nggak? Aku kan rajin sekolah minggu Bu, tapi sampai di sekolah minggu kadang-kadang ibu tanya kayak gini, siapa yang doa makan? Lupa, makan pun dia lupa mengucap syukur padahal ada berkat di depannya. Apalagi dia disakiti, gimana dia mau mengucap syukur berdoa? Orang udah ada berkat makanan aja lupa dia doa. Nggak ada ya, anak-anak sekolah minggu semua rajin berdoa. Terus rajin baca firman. Kelas 1 atau kelas 2 udah tahu tuh baca, udah boleh. 1 ayat 1 hari, kalau belum bisa 1 perikop, 1 ayat 1 hari baca, tiap hari baca. Supaya Tuhan berkati, Tuhan lihat. Tuhan kenapa mengangkat Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang sangat besar? Karena dia setia, karena dia taat dari kecil, dia rajin datang kepada Tuhan, dia taat. Tuhan suruh apa? Iya Tuhan. Tuhan suruh begini, iya Tuhan. Dia taat. Nah, dan yang selanjutnya harus rajin beribadah. Jangan karena ada corona seperti ini ibadah online di rumah, nantilah siang udah capek main, tidur dulu. Nanti udah selesai bangun tidur, nantilah sore sebentar lagi. Pas sore baca kerjakan PR. Sebentar lagi udah tidur. Kita keenaan. Gak boleh, gak ada alasan walaupun kita online di rumah harus beribadah. Cepat pagi-pagi bangun, selesai mengerjakan tugasnya, misalkan cuci piring, sapu, apapun itu, jangan lupa selesai itu mandi ibadah. Supaya apa? Tuhan memberkati kita. Harus beribadah, gak boleh gak beribadah. Terus yang terakhir, hormati orang tua kita. Nah, adik-adik, mau kan seperti Musa memiliki hati yang lemah lembut? Pastinya mau. Mari hormati orang tua kita.
Nah, jangan jelekkan orang tua kita sama orang lain. Ih, mamaku pelit kali pun. Tante, mamaku itu pelit. Gak boleh. Itu mama siapa? Mama kita. Bapakku. Pelit kali bapakku, cerewet. Gak boleh. Itu bapak kita. Gak boleh. Itu kita harus hormati. Supaya apa? Kalau kita menghormati orang tua, bukan saja kita diberkati, tapi panjang umur kita. Ya kan? Jangan hanya waktu ulang tahun, panjang umurnya. Gak bisa panjang umur kalau kita gak mau menghormati orang tua. Kalau kita mau panjang umur, kita harus menghormati orang tua. Sama seperti Musa menghormati, bukan saja Musa menghormati orang tua, dia menghormati kakak-kakaknya. Walaupun tadi dia menjelek-jelekkan Musa, dia gak marah, diam dia. Itu kenapa? Karena dia menghormati kakak-kakaknya. Karena apa? Dia bisa menghormati kakak-kakaknya. Dia terlebih dahulu menghormati Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami bersyukur bahwa Engkau sudah mengingatkan kami sebagaimana kami harus memiliki hati yang lemah lembut seperti hamba-Mu Musa, Tuhan. Saat ini berikan kepada setiap kami, baik guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik kami yang ada di rumah, hati yang lemah lembut, hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau, Tuhan. Sehingga ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami memiliki hati yang lemah lembut, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Dan hidup kami menjadi hidup yang diberkati. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati adik-adik kami yang ada di rumah Bapak. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi Musa-Musa rohani yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan, memiliki masa depan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia.